Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan lagi 5 bab, yaitu dari bab 3866 sampai 3870. Oke, kita langsung aja ya. Bab 3866. Membunuh hidangan babi adalah hal yang biasa di semua lapisan masyarakat. Tetapi yang paling umum adalah mengatur permainan di antara kenalan. Selain itu, kenalan seringkali paling berani membunuh. Pasar mobil bekas sangat berair, dan semakin Anda mempercayai teman Anda, semakin mudah diadu. Porsche 718 di Jiangzhou, Guangdong sebelumnya digunakan untuk disewakan di Yahoo, Nanhai. Itu adalah truk air Suzhou dan Hangzhou. Biaya poli lebih dari setahun. Setengah tahun yang lalu, mobil ini disewakan kepada dua orang muda yang baru saja mendapatkan SIM di Yazhou. Kedua orang muda itu mengalami kecelakaan besar saat mengemudikan sambil mabuk. Salah satu dari mereka tewas di tempat, yang lain terluka parah, dan kendaraan itu hampir terlempar. Kemudian mobil tersebut diambil oleh pemilik dealer mobil di Jinling dengan harga yang sangat murah. Kemudian sebagian bodi depan dilas di Chengtian, Provinsi Guangdong, dan akhirnya dibawa ke Jinling setelah beberapa persiapan. Namun, karena kondisi mobil ini yang kurang baik, siapapun yang tahu sedikit bisa melihat trik secara sekilas. Sehingga pasar Porsche sangat bagus sehingga mobil ini tidak pernah bisa dijual. Tanpa diduga, lubang besar ini membuat Wang Dalong masuk. Dia bergegas mendatangani perjanjian pinjaman jangka pendek yang penuh dengan jebakan. Dan kemudian buru-buru berlari ke dealer untuk mengambil mobil dengan uang yang baru saja dia pinjamkan. Temannya Xiaobin menyiapkan upacara pengangkatan mobil besar untuknya. Mobil sport ini yang telah direndam dalam air mengalami kecelakaan dan mati dibersihkan dengan rapi olehnya dan juga diikat dengan bunga merah besar, membuat itu terlihat sangat tampan. Pada saat ini, Wang Dalong tidak berminat untuk mengagumi mobil sport yang telah lama dicintainya ini. Ketika dia berpikir bahwa dia mungkin kehilangan 30 hingga 40 ribu ketika dia berpindah tangan, itu sangat menyakitkan. Pada saat ini, temannya Xiaobin membawanya ke kantor, membelinya kontrak yang tebal, dan mendesaknya dengan suara rendah. Dalong, cepat, dan tanda tangani kontraknya dulu. Saya punya rekan di kota lain yang mencari 718. Sumber mobil dan terburu-buru. Jika Anda mengambil mobil ini, saya akan mengatur agar dia mencari Anda untuk melihat mobil. Kemudian Anda akan menambahkan 10.000 yuan ke harganya. Saya kira dia pasti akan meminta itu, sehingga bunga Anda akan dibayar. Setelah mendengar ini, Wang Dalong bertanya dengan heran, benarkah Xiaobin? Apakah saya masih bisa lebih murah? Xiaobin mengedipkan mata padanya dan berbisik, pelankan suaramu, jangan biarkan bos kami mendengar. Wang Dalong berkata dengan tergesa-gesa, oke, Xiaobin, terima kasih banyak untuk ini. Apa yang Anda sopankan dengan saya? Xiaobin membalikkan kontrak secara langsung ke halaman terakhir, menuju ke area tanda tangan dan berkata kepadanya, Anda mendatangani ini dengan cepat dan saya akan bawa Anda untuk mengambil mobil setelah menandatanganinya. Bagus. 10 menit kemudian, Wang Dalong akhirnya menyebutkan Porsche 718 yang dia pikirkan. Xiaobin memberinya upacara pengangkatan mobil yang megah, dan penjualan kecantikan memberinya seikat bunga. Kemudian Xiaobin mengaku kepadanya, Dalong, kamu harus mengemudikan mobil dahulu, nanti aku akan menghubungi rekan asing dan memberikan dia mencarimu untuk melihat mobilnya. Wang Dalong segera menyingkirkan awan dan kabut untuk melihat langit biru. Dia sangat bersemangat sehingga dia lupa tentang masalah kehilangan pekerjaannya. Setelah itu, di pikirannya, dia telah membayar pembayaran jembatan selama 10 hari.
Jika mobil itu dijual segera setelah disebutkan, ini benar-benar akan merugi. Jika dia buru-buru berkata kepada Xiaobin, "Xiaobin, bisakah kamu membiarkan temanmu dari luar kota datang untuk melihat mobil 1 atau 2 hari terlambat? Saya baru saja mendapatkan mobil ini, dan ini membuat saya langka dan panas." Xiaobin tersenyum dan berkata, "Oke, tidak masalah. Baru-baru ini tidak ada sumber mobil serupa di pasaran. Dia harus bersedia menunggu 2 hari lagi. Anda bisa mengemudikan mobilnya dulu, dan saya akan melanjutkannya di sana." Oke, kita lanjut lagi. Bab 3867. "Bagus." Wang Dalong dengan penuh terima kasih menyerahkan dan berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu, aku akan mengemudikan mobil dahulu, dan kamu akan memintanya untuk menghubungiku dalam 2 hari. Setelah mobil pergi, aku akan mentraktirmu makan besar." Xiaobin melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah serius, "Undang aku makan malam. Kamu tidak perlu, itu tidak mudah untukmu." 5 menit kemudian, Wang Dalong dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada temannya mengendarai Porsche 718 yang didambakan dan meninggalkan bengkel mobil. Pada saat ini, dia masih tidak tahu mimpi buruk apa yang akan menunggunya setelah mobil ini. Saya bahkan tidak tahu bahwa dia tidak hanya akan kehilangan 100 yuan, tetapi juga rentenir. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengandalkan orang tuanya untuk menjual rumah untuk menyelamatkannya ke darat. Pada waktu bersamaan, Fei Kexin yang tinggal di Jining International Hotel baru saja mengirim Xiao Churan keluar dengan Kelly West. Setelah ketiga wanita ini makan siang bersama, mereka mengobrol lagi dan lagi di kamar Fei Xiaobin selama 1 sore, dan Xiao Churan pergi dengan enggan. Setelah menonton, Xiao Churan naik taksi dan pergi. Kelly West bertanya kepada Fei Kexin dengan heran, "Nona Fei, saya memberi Churan kelas master hanya karena wajah Anda. Dia tidak bodoh. Anda seharusnya bisa melihat hubungan ini. Mengapa? Apakah kamu hanya menyiapkan hadiah untukku, tetapi tidak untukmu?" Fei Kexin berkata sambil tersenyum, "Untungnya dia tidak menyiapkannya untukku. Jika dia benar-benar menyiapkan hadiah untukku, maka semua kerja kerasku akan hilang." Kelly West bingung. Dia bertanya dengan ragu-ragu, "Nona Fei, apa yang Anda maksud dengan ini? Saya tidak begitu mengerti." Fei Kexin berkata dengan serius, "Hal semacam ini saya tidak mengerti dalam beberapa kata. Cina adalah masyarakat kasih sayang pribadi. Kecuali untuk keluarga dekat, hampir semua hubungan sosial lainnya harus dipromosikan oleh kasih sayang sama manusia. Seperti kata pepatah pergi, orang menghormati saya menghormati orang. Ini sangat berbeda dari interaksi sosial Eropa dan Amerika." Berbicara tentang ini, dia berhenti sebentar dan kemudian berkata, "Pengingat yang ramah, cara terbaik untuk bergaul dengan orang-orang Huaxia adalah membiarkannya dia berhutang budi padamu." Kelly West tampaknya menganggukkan kepalanya, dan dia semakin dikagumi pada Fei Kexin yang jauh lebih muda darinya sendiri. Segera Fei Kexin kembali ke kamarnya dan memanggil kakek Fei Yanzhong. Setelah telepon terhubung, dia bertanya dengan prihatin, "Kakek, apakah kamu masih terbiasa dengan semua yang ada di istana Buckingham?" Fei Yanzhong menghela napas dan berkata, "Beradaptasi dengan kentut. Rasanya seperti berada di penjara." Fei Kexin bertanya dengan tidak jelas, "Mengapa kakek mengatakan itu?" Fei Yanzhong muntah. Staf berkata, "Sampai lelang berakhir, tidak ada yang diizinkan meninggalkan hotel. Bahkan tidak ada yang diizinkan meninggalkan kamar tanpa izin. Jika Anda ingin meninggalkan kamar, Anda harus melapor terlebih dahulu kepada mereka dan beritahu mereka bahwa Anda ingin meninggalkan hotel. Alasan meninggalkan hotel harus disetujui oleh mereka. Meninggalkan kamar tanpa persetujuan, pelanggaran serius. 1 peringatan dan 2 perampasan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pelelangan." Fei Kexin bertanya dengan heran, "Manajemennya sangat ketat." "Ya," Fei Yanzhong berkata dengan marah. "Makan dan minum semua disajikan langsung di kamar oleh staf layanan. Dan
Petugas mengirim makanan harus mengurus pakaian yang saya kenakan. Saya harus memakai pakaian yang mereka kirim. Atau bahkan saya meranggar disiplin. Saya ingin berjalan di lantai bawah setelah makan, tetapi mereka tidak mengizinkannya. Mengatakan bahwa jalan-jalan bukan bagian yang penting dari itu. Dan saya tidak bisa menyetujuinya. Vacation menghela napas tanpa daya dan menghibur. Kakek, bagaimanapun juga, ini adalah pasar penjual. Anda begitu banyak orang sepertimu, jadi kamu tidak perlu terlalu peduli. Wei-Zong menghela napas dan berkata dengan marah, kamu tidak tahu betapa gelapnya tempat ini. Mereka tidak akan membiarkan saya berjalan-jalan, tetapi mereka juga mengatakan bahwa mereka dapat mengirim saya treadmill di kamar, tetapi mereka menawarkan layanan treadmill. Fei, kamu benar-benar mengingatkanku. 680.000 yuan. Oke, kita lanjut lagi. Bab 3868. Mendengar ini, Vacation tidak menahan tawa. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa cara Ye Chen menghasilkan uang akan maha kuasa. Treadmill di distrik hanya beberapa ribu dolar, bahkan untuk merek teratas. Dan yang tertinggi tidak lebih dari 10.000 dolar Amerika Serikat. Tetapi Ye Chen hanya menyediakan beberapa hari penggunaan, jadi dia akan mengenakan biaya sekitar 100.000 dolar AS. Itu bisa benar-benar dikatakan sangat mahal. Wei-Zong tidak bisa menahan napas saat ini. Istana Buckingham ini adalah rumah jaga standar bagi orang kaya. Ada begitu banyak cara untuk mengumpulkan uang yang tidak dapat Anda bayangkan. Vacation buru-buru berkata, untuk menghibur, uang kakek sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kamu tidak perlu terlalu banyak. Kamu bisa tenang jika kamu peduli. Ya, Wei-Zong berkata dengan marah. Saya juga memahami prinsip perdamaian ketika itu datang. Tetapi, saya tidak berharap mereka memiliki batas yang lebih rendah. Ini benar melongrong 3 pandangan. Setelah itu, Wei-Zong bertanya lagi. Kesin, menurut pengalaman saya yang sebenarnya di sini, saya merasa bahwa bos di belakang layar ini adalah pencatut yang melihat uang dan hanya mencari keuntungan. Apakah Anda akan efektif jika Anda terlibat dalam pilih kasih dengan orang seperti itu? Vacation berpikir sejenak dan berkata, kakek, menurut pengamatan saya, Tuan Ye di belakang layar tampaknya bukan orang yang tentara bayaran. Jika tidak mungkin menyembunyikan identitasnya sepanjang waktu. Saya kira dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengetuk tongkat bambu orang kaya. Setelah berbicara, dia menambahkan, kamu juga mengatakan bahwa kakek Lai pernah mendapatkan Hao Chundan darinya karena kebetulan. Dan dia tidak pernah meminta sepersen pun kepada kakek Lai. Menurut tren saat ini, Hao Chundan dilelang, harga pada pertemuan akan pasti lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Dan seorang yang dapat membeli 10 miliar dolar AS dengan santai tidak terlihat seperti tentara bayaran. Segera Vacation melanjutkan. Dia sekarang mencoba yang terbaik untuk meminta uang dari Anda. Paling banyak 10 juta yuan per orang. Dan 200 orang bahkan dihitung kurang dari 2 miliar yuan, yang setara dengan lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat. Bahkan tidak sepertiga dari nilai sebenarnya dari Hao Chundan. Jadi, kurasa dia hanya ingin mempersulitmu dan membunuh prestasimu. Wei-Zong ragu-ragu sejenak dan berkata dengan persetujuan, masuk akal bagimu untuk menganalisis dengan cara ini. Bagaimanapun, Hao Chundan sangat berharga. Jangan berpikir bahwa aku telah menerima banyak bantuan dari kakekmu Lai. Bahkan jika itu aku tidak akan rela sesuatu yang bernilai puluhan miliar dolar itu untukmu, kakek Lai. Vacation tersenyum sedikit dan berkata dengan lega, jadi kakek, jangan terlalu banyak emosi negatif. Anda harus mencoba yang terbaik untuk menjadi rendah hati dan rendah hati di Istana Buckingham. Dan
tidak memiliki perselisihan dengan staf mereka. Sebagai untuk pihak saya, semuanya tampak ada kemajuan relatif mulus dan hasilnya layak untuk dinanti. Oke, Fianzong merasa jauh lebih santai dan berkata sambil tersenyum. Kesin, sepertinya kamu telah membuat kemajuan besar dalam periode waktu ini. Kepribadianmu sebelumnya tidak begitu sederhana dan tenang. Kesin tersenyum dan berkata dengan serius, Kakek, ketika saya pertama kali datang ke Huaxia, saya masih memiliki rasa superioritas yang kuat di hati saya. Dan saya selalu merasa bahwa semua dapat direncanakan. Tetapi, ketika saya datang ke Jinling, saya menyadari apa itu. Berarti di bawah, di luar orang-orang, ada orang yang di surga, orang yang berenergi besar, yang sebenarnya sering tersembunyi di pasar. Dan biasanya tidak mengungkapkan setengahnya sama sekali. Jadi, tetaplah rendah hati dan rendah hati setiap saat. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan napas. Sayangnya, saya memahami kebenaran ini sedikit lambat. Jika bisa lebih awal, Tuan Lau mungkin tidak menghilang. Memikirkan Lau Jiancheng yang hilang, Fei Yanzong tidak bisa menahan napas dan berkata, saya telah memberi ke logat Tuan Lau biaya penyelesaian sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat. Jika dia tidak dapat menemukan keberadaannya, saya akan memberinya untuk keluarganya lagi. Banyak uang, jadi mereka tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Kesin berkata, itulah satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini. Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata, Kakek, kamu harus istirahat yang banyak dan baik di hotel dulu. Saya akan terus menengahi di luar 2 hari lagi. Ketika pelelangan berakhir, tidak peduli apa hasilnya, saya akan mencoba untuk mengatur agar Anda mengikuti dan menemui Tuan Ye. Oke, Fei Yanzong berkata, hubungi saya jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Tetapi, saya memperkirakan bahwa Anda tidak akan diizinkan untuk membawa ponsel Anda pada hari pelelangan. Jika ada situasi, tunggu sampai pelelangan sudah selesai. Oke? Kita lanjut lagi ke bab 3869. Pada saat yang sama, Chen Shikai membuat laporan terperinci tentang pelelangan kepada Ye Chen dan memberitahu dia, Tuan, semua pelamar yang telah berpartisipasi dalam pelelangan saat ini semuanya tinggal di istana Buckingham, dan yang lainnya peringkat 201 hingga 220, 20 kandidat akan tiba di Jining satu demi satu besok. Ye Chen sedikit mengangguk dan menginstruksikan. Kandidat ini tidak boleh dikenakan biaya terkait akomodasi mereka. Mereka kemungkinan besar akan menemani mereka dan saya khawatir mereka bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk memasuki Vinua. Oke, Tuan Muda, Chen Shikai menjawab dan buru-buru bertanya lagi. Tuan, apakah kita akan membiarkan mereka pergi tanpa hasil kali ini? Banyak orang datang dari luar negeri dan cukup sulit untuk pergi jauh-jauh. Ye Chen berpikir sejenak lalu berkata, ya, jika mereka semua tidak memiliki kesempatan untuk menggantikan yang lain pada akhirnya, mereka akan diatur untuk melewati pemeriksaan keamanan pada hari pelelangan untuk menonton. Tetapi mereka hanya bisa menonton. Mereka tidak dapat memegang tanda untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Biarkan mereka ada juga kesempatan untuk melihat efek Hao Chundan. Lagi pula, banyak dari orang-orang ini ada di sini untuk ini. Karena kedatangan orang-orang kaya ini, Ye Chen menjadi semakin menantikan lelang ini. Dia tidak tahu sekarang, setelah serangkaian Haipei seperti ini, harga seperti apa yang bisa dilelang di Hao Chundan. Tapi ada satu hal yang sangat jelas tentangnya. Selama orang-orang kaya ini mendapat melihat efek dari orang lain yang mengambil Hao Chundan di tempat lelang, masing-masing dari mereka akan memiliki hasrat untuk Hao Chundan. Ya, 10.000 kali lebih kuat dari sekarang.
Karena sejauh ini, sebagian besar orang kaya yang berpartisipasi dalam pelelangan hanya mendengar efek dari pil peremajaan, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan keajaiban peremajaan dengan mata kepalanya sendiri. Alasan mengapa banyak orang tahu bahwa aset mereka mungkin berada di antara 200 orang ini hanya bisa berada di bawah, tetapi masih menajamkan kepala dan ingin berpartisipasi dalam pelelangan, hanya untuk melihat dengan mata kepala sendiri betapa menakjubkannya Hao Chundan kali ini. Oleh karena itu, lelang ini pasti akan mengguncang seluruh masyarakat kelas atas. Dan setelah pelelangan ini, Hao Chundan akan menjadi hal yang paling berharga dan paling dicari di seluruh kelas atas. Pada saat itu, Ye Chen dapat menggunakan pil peremajaan di tangannya untuk memaksimalkan nilainya. Pil peremajaan di tangannya sudah cukup untuk membuat keluarga Ye selangkah lebih dekat di puncak dunia. Pada saat ini, Chen Shikai juga merasa bahwa solusi Ye Chen sangat manusiawi. Jadi dia segera berkata, "Kalau begitu, saya akan mengatur 20 kursi di barisan terakhir dan area tampilan khusus untuk disiapkan, dan semuanya akan dikumpulkan di sana untuk menonton." Oke, Ye Chen mengangguk ringan dan bertanya, "Apakah lelaki tua itu sudah tiba di Jinling?" Chen Shikai tahu bahwa lelaki tua yang dimaksud adalah kakek Wei Yanzhong. Dia buru-buru berkata, "Orang tua itu telah tiba. Saya mengaturnya agar tinggal di gedung administrasi, tetapi di lantainya terpisah dari yang lain. 2 VIP. Ye Chen bertanya kepadanya, "Tuan Lai dan Ratu Eropa Utara terakhir juga sudah ada di sini?" Chen Shikai mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan Muda, mereka semua ada di sini." Ye Chen berkata, "Bantu saya menelpon kamar Tuan Lai dan bertanya apakah itu nyaman. Jika nyaman, saya akan datang dan berkunjung." Oke, kita lanjut lagi ke bab 3870. Setelah Lai Qinhua check-in di gedung administrasi, dia telah menunggu Ye Chen untuk menghubunginya. Ketika dia datang ke Jinling kali ini, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan ekonomi untuk bersaing dengan orang-orang kaya top ini. Jadi, satu-satunya tujuan datang ke Jinling kali ini adalah untuk bertemu Ye Chen. Oleh karena itu, ketika Chen Shikai menghubunginya, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Tolong, beritahu Tuan Muda Ye bahwa saya akan menunggu sopirnya kapan saja." Mendengar ini, Ye Chen tidak menunda dan langsung meminta Chen Shikai untuk membawanya ke gedung administrasi dan ke kamar Lai Qinhua. Begitu mereka bertemu, Ye Chen berkata dengan hormat, "Tuan Lai, kita bertemu lagi." Lai Qinhua buru-buru membungkukkan tangannya dan membungkuk pada saat yang sama dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Ye, ini kesopanan Anda." Ye Chen buru-buru mengulurkan tangannya untuk membantu dan berkata di mulutnya, "Tuan Lai terlalu sopan. Bagaimana saya bisa menerima hadiah Anda?" Lai Qinhua berkata dengan wajah serius, "Tuan Muda Ye, takdirmu lebih tinggi dariku dan kau telah baik padaku. Wajar bagiku melihatmu memberi hormat." Setelah itu, dia dengan cepat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, silakan masuk dan bicara." Ye Chen mengangguk, lalu menoleh ke Chen Shikai dan berkata, "Chen Tua, saya punya beberapa kata dengan Tuan Lai. Anda kembali dulu." Chen Shikai berkata dengan hormat, "Tuan Muda yang baik." Setelah itu, dia berkata kepada Lai Qinhua, "Tuan Lai generasi muda akan pensiun dulu." Lai Qinhua menangkupkan tangannya ke arahnya. "Tuan Chen, berjalanlah pelan." Setelah Chen Shikai pergi, Ye Chen masuk ke kamarnya bersama Lai Qinhua. Ini adalah suite mewah ekseklusif dengan luas lebih dari 200 meter persegi, dan ruang tamunya sendiri menempati hampir 10 meter persegi, hampir 100 meter persegi.
Pada saat ini, di meja kopi ruang tamu sudah ada satu set teh pasir ungu, dan di samping itu ada pembakaran dupa yang terbuat dari perunggu. Lai Kunhua meminta Ye Chen untuk duduk di sofa. Sementara dia merebus air untuk menyiapkan teh, mengambil sepotong kayu seukuran telapak tangan, dan kemudian menggunakan pisau perak halus untuk mengikis sedikit bubuk pada potongan kayu dengan lembut. Kemudian, dia mengeluarkan satu set alat tembaga yang indah. Pertama, dia menggunakan alat untuk meratakan dan memadatkan abu dupa di pembakaran dupa. Dan kemudian menuangkan bubuk yang digores dari kayu ke abu dupa dan menekannya menjadi lotus bentuk dengan alat. Ye Chen mengenali set barang yang dia gunakan, dan ini adalah Chuanjiang yang terkenal. Kebanyakan orang yang suka membakar dupa langsung membeli olahan dupa atau dupa. Namun, masih ada beberapa orang yang khusus untuk menekan segel dupa sendiri. Sebagian besar bahan yang digunakan untuk menekan dupa segel adalah sisa gaharu atau cendana, yang dapat dianggap limbah atau biayanya tidak akan terlalu tinggi. Tapi Lai Kunhua menggunakan sepotong besar gaharu yang mengejutkan Ye Chen, karena harga gaharu potongan besar masih sangat mahal di pasaran. Jika dihitung berdasarkan berat gram, jauh lebih mahal dari emas. Jika sepotong gaharu seperti itu diukir menjadi gambar Buddhis seperti Buddha atau Bodhisatta atau Tara, ini dapat menjual setidaknya berapa ratus ribu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Terima kasih juga telah mengikuti video saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.